Muhammad itu juga yang bernama Allah. Jadi Muhammad itu juga yang bernama Allah, menganggap Muhammad itu adalah Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Sangat mengerikan sekali pemahamannya karena menganggap bahwa Nabi Muhammad ini adalah Tuhan. Mereka meyakini juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki kemaluan dan tidak memiliki keturunan. Nauzubillahi min zalik. Dan bila Nabi Muhammad itu ialah Tuhan, sudah tentu ia tiada anak, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tiada kemaluan. Aliran sesat ini awalnya berasal dari Indonesia dan menyebar ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu, MUI mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang dibawakan oleh seorang kiai yang bernama Kiai Fansuri Rahman itu sesat dan menyesatkan. Kiai ini berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau adalah seorang guru thariqah. Sudah banyak berita yang bisa kita temukan di media online bahwa MUI mengeluarkan fatwa ajaran ini adalah sesat menyesatkan. Contohnya dari Metro TV juga sudah memberitakan hal ini. Judulnya, MUI Kalsel nyatakan ajaran Ahmad Fansuri Rahman di Banjarmasin sesat. Lalu berikutnya juga ada media dari antarakalsel.com. Judulnya, pengikut Fansuri Rahman di Kalsel diajak bertaubat. Lalu ada juga berita dari Radar Banjarmasin. Judulnya begini, fatwa MUI Kalsel Fansuri Rahman sesat. Bagaimana ajarannya? Coba kita lihat ya, seperti apa sih ajaran Kiai Fansuri Rahman ini yang dianggap sesat oleh MUI. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Jadi Muhammad itu juga yang bernama Allah, menganggap Muhammad itu adalah Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Jangan bahasa keluarnya nih. Dianggap seperti 3 in 1 gitu ya. Allah. Coba kita dengarkan lagi, kita ulang lagi ya biar jelas. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya Nah, jadi bukan Muhammad yang jadi Allah, tapi memang Allah itu adalah Muhammad katanya ya. Jadi Nabi Muhammad itu kata mereka adalah Allah gitu. Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa 3 in 1 katanya. Ini asa 3 in 1. Jangan bahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan. Untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Ya, itu adalah ajarannya. Pada intinya mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah. Itu adalah wujudnya Allah. Dan hal ini sudah difatwakan sesat oleh MUI ya. Ini coba saya bacakan sedikit beritanya. Majelis Ulama Indonesia MUI Kalsel mengeluarkan fatwa sesat untuk aliran yang diajarkan Ahmad Fansuri Rahman. Fatwa tersebut dikeluarkan MUI Kalsel pada 1 Oktober 2024 lalu. Disebutkan bahwa beberapa materi pengajian Fansuri Rahman di Banjarmasin, Nagara, Kabupaten HSS dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Saya langsung aja ke bagian inti pentingnya ya. MUI juga menegaskan di sini bahwa pengajiannya telah ditutup. Ini ya, saya bacain dulu. Untuk menghentikan penyebaran ajaran sesat tersebut, MUI Kalsel juga resmi menutup kegiatan majelis taklim yang dipimpin oleh Fansuri Rahman. Salah satunya yang berada di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan penegakan hukum yang tegas dan terukur, sebut Nasarullah. Jadi kalau dia nggak menutup ajarannya itu atau pengajian sesatnya itu, MUI akan mengambil langkah hukum gitu ya.
Oke, langsung aja ke bagian fatwanya ya. Beberapa materi yang dinilai sesat antara lain meyakini bahwa Allah adalah hamba dan sebaliknya hamba adalah Allah. Allah adanya pada hamba dan hamba adanya pada Allah. Selanjutnya meyakini bahwa Muhammad adalah manifestasi dari Tuhan. Membingungkan ajarannya, pada intinya mereka itu menuhankan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ajaran sesat ini sudah lama adanya, cuman MUI baru saja kemarin di tahun 2024 ya, atau beberapa bulan yang lalu memfatwakan bahwa ajaran ini adalah ajaran sesat. Padahal ya sebenarnya ajaran ini udah lama adanya, bahkan sudah sampai juga ke Malaysia. Jadi beberapa orang Malaysia itu ya sudah menganut pemahaman bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Yang saya bawa berbeza 180 derajat. Beza dia kat mana? Beza dia Beza dia, Allah itu adalah nama semata-mata. Dan yang menjawab jawatan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beza Jadi kalau macam tu, saya ni kata Nabi Muhammad tu dah, Nabi Muhammad tu lah Tuhan. Saya Arif, ini isteri saya. Saya Mizatun. Kami menyokong ajaran Syiah, iaitu Allah ialah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW ialah Allah. Allah ialah nama kebesaran yang paling agung dan Nabi Muhammad itu adalah pemiliknya. Dan bila Nabi Muhammad itu ialah Tuhan, sudah tentu ia tiada anak, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tiada kemaluan. Fikir-fikirkanlah sampai bila nak kena tipu. Terima kasih. Melainkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Allah. Sangat mengerikan sekali pemahamannya karena menganggap bahwa Nabi Muhammad ini adalah Tuhan. Mereka meyakini juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki kemaluan dan tidak memiliki keturunan. Nauzubillahi min zalik. Dan bila Nabi Muhammad itu ialah Tuhan, sudah tentu ia tiada anak, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tiada kemaluan. Aliran sesat ini awalnya berasal dari Indonesia dan menyebar ke Malaysia, tetapi penyebar di Malaysia itu sudah kabur katanya sih ke Singapura, ada yang bilang juga ke Vietnam, entah kemana kaburnya. Yang jelas sudah jadi buronan pihak penegak hukum Malaysia. Kalau yang di Indonesia ya cukup difatwakan sesat, klarifikasi, sudah selesai, nanti bikin lagi yang baru. Kita sebagai umat Islam tentu sangat memuliakan Rasulullah setinggi-tingginya. Tidak ada manusia yang bisa menandingi kemuliaan Rasulullah SAW. Tetapi setinggi-tingginya kemuliaan Rasulullah tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Karena memang Tuhan di dalam agama Islam itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Sebagaimana dua kalimat syahadat yang kita imani dan kita sebutkan di dalam salat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun juga sudah bersabda, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanya hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Dahulu ajaran Nabi Isa alaihissalam itu mentauhidkan Allah, menyembah satu-satunya kepada Allah, tapi diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya hingga sampai akhirnya Nabi Isa lah yang dijadikan Tuhan. Rasulullah tidak ingin umatnya seperti itu. Rasulullah tidak ingin agar umatnya di masa depan nanti menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan juga. Makanya Rasulullah bersabda, jangan berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuja Isa putra Maryam. Aku hanya hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Kita lihat memang fenomena akhir zaman ini benar-benar aneh. Banyak sekali ajaran sesat yang muncul sampai pada menuhankan Rasulullah SAW. Semoga kita semua terhindar dari hal yang demikian. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.